Seperti fenomena gunung es, kasus kekerasan pada anak ternyata kian meningkatnya. Baru-baru ini justru terjadi di tempat penitipan anak. Benarkah justru pelakunya kerap kali ada di lingkungan terdekat? Kita diskusi. Tempat penitipan anak atau daycare seringkali menjadi solusi bagi orang tua bekerja untuk memastikan kalau anak-anak mereka tetap terfasilitasi dengan baik. Tapi apa jadinya kalau anak usia 2 tahun yang dititipkan diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik yayasan daycare tersebut? Satu kata, ironis. Kita diskusi. Viral, foto yang satu ini lagi ramai disebarluaskan di media sosial. MI lagi dicari netizen sejagat maya karena diduga menganiaya balita usia 2 tahun di daycare miliknya. Cuplikan rekaman CCTV-nya pun benar-benar memancing emosi. Gak layak untuk kami tampilkan secara utuh. Korban ditendang, dipukuli, usianya masih 2 tahun. Usut punya usut, kasus dugaan penganiayaan ini terjadi pada 10 Juni lalu, tapi baru dilaporkan pada 29 Juli. Ternyata kasus ini baru bisa terungkap setelah guru yang berada di sekolah dan daycare tersebut mengantongi bukti CCTV. Rekaman itu Mas, kejadiannya itu kan 10 Juni 2024. Oke. Orang tua baru mendapatkan informasi di 24 Juli 2024. Betul. Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan dari beberapa teman lainnya, rekan media lainnya, kenapa ada tenggang waktu selama sebulan untuk si guru ini memberitahukan kepada orang tua gitu Mas. Apa alasannya itu? Nah jadi gini Mas, guru ini kan mereka juga dilema ya Mas ya, secara tidak langsung, secara psikis pasti mereka dilema. Dan juga kita sangat apresiasi guru-guru tersebut yang mau memberikan keterangan ya, dan mau memberitahukan orang tua dan bahkan menjadi saksi, karena mereka pasti sudah siap untuk kehilangan pekerjaan satu. Kedua, mereka tentunya kasus ini jadi terang karena mereka memberitahukan, dan bahkan kita sangat berterima kasih. Dan juga sampai bahkan barang bukti yang kita peroleh itu juga memperlihatkan peristiwa tersebut loh Mas. Ya, orang tua korban saat itu menemukan sejumlah luka lebam, tapi saat itu masih positive thinking, mungkin bisa jadi disebabkan oleh demam sang anak. Intinya sama sekali nggak nyangka kalau anaknya mengalami luka akibat penganiayaan. Yang tak kalah ironis, MI dikenal halayak luas sebagai influencer parenting. Dalam akun media sosial yang saat ini sudah lenyap hilang di telan bumi, ia seringkali menyuarakan soal kasus kekerasan anak. Si terduga ini juga beberapa kali mengomentari hal-hal terkait dengan penganiayaan anak gitu loh Mas. Makanya sangat disayangkan. Jadi orang itu secara tidak langsung terinfluence untuk gabung di daycare dia. Dia kan ada daycare PAUD dan TK ya. Berharap bayar mahal, kemudian berharap anaknya aman di sana, terlindungi. Justru malah yang melakukan dugaan penganiayaan adalah pemilik itu sendiri, yang menginfluence itu sendiri. Saat ini kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Depok dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu apa saja yang menjadi temuan awalnya? Pengasuh daycare itu juga menyampaikan kepada keluarga ini bahwa anak ini ketakutan apabila melihat pemilik daycare ini gitu ya, dan bahkan dia sembunyi gitu ya. Dan ketika memegang tangan anak ini, kemudian anak ini melepaskan gitu ya. Nah saya kira ini kan ada dugaan trauma yang ini penting didalami gitu ya. Jadi saya kira tentu kita tunggu sekali lagi kepolisian untuk mengungkap ini gitu ya. Sekarang kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban. Yang sudah diperiksa berapa orang? Ya sementara baru pihak korban aja. Ya. Kita sudah mencari informasi ke satpam sekitar. Berarti kalau yang diperiksa berapa saat ini? Ya 2 ya. Nah untuk pelakunya sendiri apa sudah dikantongi identitas penyelidikan? Pelaku ya kita masih nanti nunggu hasil pemeriksaan dari korban. Gak hanya terduga pelaku yang menjadi sorotan, daycare dan sekolah bagi anak usia dini di kota Depok itu juga ikut dipertanyakan.
Saat ini udah terpantau nggak ada sedikit pun aktivitas. Lalu sudahkah berizin? Saya mengecek langsung nama sekolah di website data pokok pendidikan. Hasilnya sekolah itu terdaftar dengan nomor pokok sekolah nasional. Lalu apa langkah lanjutan? Lalu kalau kasus dugaan penganiayaan ini benar-benar terbukti, what's next? Apa langkah selanjutnya? Kalau memang dalam hal ini nanti adalah ada pelanggaran-pelanggaran di mana di situ bisa kita untuk menutup atau memberikan izin, tentunya akan kami lakukan sebagaimana aturan yang memang diberlakukan. Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2024, KPAI menerima 1.193 laporan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Di antaranya terdapat 116 kasus anak korban kekerasan seksual dan 101 kasus anak korban kekerasan fisik atau psikis. Yang gak kalah memprihatinkan, kasus kekerasan pada anak seringkali terjadi di lingkungan yang seolah-olah tampak aman seperti rumah dan sekolah. Pelakunya pun bahkan orang terdekat, tetangga, pengasuh, sampai tenaga pendidik. Layaknya fenomena gunung es, kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan jumlahnya masih jauh lebih sedikit alias gak sebanding dengan fakta kekerasan yang masih ditemui di lapangan. Artinya apa? Jangan bungkam kalau Anda melihat, laporkan. Jangan sampai orang terdekat kita yang menjadi korban. Saya Sylvia, kita lanjut diskusi di kolom komentar.